Akibat arus pendek listrik, belasan ruko dan rumah warga di Makassar dilalap api. Terlilit utang karena kecanduan judi online, seorang suami jambret istri. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi. Di antaranya polisi tetapkan Ustadz Muslimin. Oknum pengajar pondok pesantren menjadi tersangka penganiayaan belasan santri di Demak, Jawa Tengah. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, belasan ruko dan rumah warga di Makassar dilalap api sore tadi. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Dua belas unit pemadam kebakaran berjibaku memadamkan si jago merah yang melalap belasan ruko dan rumah warga di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dibantu petugas, warga swadaya berupaya memadamkan kobaran api yang sempat membesar akibat kencangnya tiupan angin. Rapatnya bangunan ruko dan material yang mudah terbakar membuat api cepat meluas. Saat kejadian, sejumlah rumah sedang kosong lantaran ditinggal kerja penghuninya. Saya dari rumah langsung ke sini sudah besar api. Oh, sudah besar. Tidak ada orang-orang. Mama juga pergi, adik pergi, tidak ada orang-orang. Tidak ada orang-orang. Tidak ada orang. Berapa rumah ini yang terbakar, Pak? Ya, 1, 2, 3. Rumahnya adik 1 di bawah, Ya. kakak 1 berarti 2, 3, 4 rumah saya. Oh, ini rumah atau ruko atau gimana, Pak? Rumah memang rumah tempat tinggalnya orang tua. Oh, tempat tinggalnya orang tua ya. Dia juga menjual-jual di sini. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga sore tadi, belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak diselenggarakannya ajang balap Formula E di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta sore tadi berujung ricuh. Sejumlah orang yang dianggap sebagai provokator karena menggelar aksi tanpa izin ditangkap polisi. 2 koordinator aksi yang sedang berorasi di atas mobil diminta polisi untuk turun dan membubarkan diri dari lokasi tempat mereka menggelar unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta Gambir sore tadi. Pembubaran paksa dilakukan polisi karena kegiatan yang menimbulkan kerumunan ini tidak mengantongi izin serta melanggar PPKM level 3 yang rentan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Dalam aksinya, massa yang menamakan diri Forum Rakyat untuk Keadilan dan Gerakan Rakyat Peduli Bangsa mendesak Anies Baswedan segera membatalkan rencana gelaran ajang balap Formula E yang dinilai merusak keindahan Monumen Nasional. Pengunjuk rasa mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Belasan tenda darurat yang didirikan para pencari suaka di sekitar gedung UNHCR Jalan Kebon Siri Menteng, Jakarta dibongkar paksa petugas Satpol PP siang tadi. Meski pasrah, para pengungsi mengaku tetap bertahan hingga tuntutan mereka mendapatkan negara suaka baru terpenuhi. Setelah hampir 1 pekan, belasan tenda yang dijadikan tempat pengungsian ilegal para pencari suaka di sepanjang trotoar Jalan Kebon Siri Barat, Menteng, Jakarta Pusat, siang tadi dibongkar petugas Satpol PP. Para pencari suaka asal Timur Tengah dan Afrika ini pun hanya bisa pasrah melihat tenda-tenda mereka dibongkar petugas. Meski pasrah, mereka mengancam akan tetap bertahan hingga pihak UNHCR memenuhi tuntutan memberikan negara suaka baru agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan normal. Kita nggak ada rumah, mungkin kita tinggal di
di depan atau tapi di pinggir jalan kita nggak ada rumah. Kalau kita nggak ada tenda, nggak ada apapun, masih mau di pinggir jalan karena kita nggak ada rumah. Di sini sekitar 30 dari 25 sampai 30 orang. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan tenda-tenda darurat di atas saluran air dan bahu jalan juga mempersempit bidang jalan dan mengganggu akses keluar masuk warga sekitar. Pada hari ini kita melakukan penertiban bangunan yang ada di atas saluran, ya, terkait dengan keluar masyarakat di wilayah kita, bagaimana cara wilayah kita bersih. Usai ditertibkan, petugas Satpol PP akan disiagakan di lokasi guna mencegah para pencari suaka kembali mendirikan tenda darurat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga menggagalkan eksekusi kantor desa Gunung Sari, Lombok Barat. Warga menolak eksekusi karena merasa hak-hak mereka terzolimi. Lakukan negosiasi, kejelasan penukar gulingan, silakan eksekusi. Ratusan warga di desa Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, protes penggusuran kantor desa Gunung Sari. Warga kompak menghadang alat berat. Situasi sempat memanas antara warga dengan petugas yang akan mengeksekusi. Warga menolak eksekusi ini karena merasa hak-hak mereka terzolimi. Untuk menghindari bentrokan, alat berat akhirnya ditarik kembali. Lalu ke depan apa upaya yang akan ditempuh? Ya, kita siapkan untuk PK. PK ya? Ya, akan PK, ya, akan bukti karena kita mendapatkan satu Apa novum atau bukti baru yang ada? sertifikat nih Haji Zohri sendiri. Yang mengatakan batas itu utaranya tanah Polsek. Ini lokasi. Kalau terkait tukar guling dulu di mana lokasi? Lokasinya ada di Blencong. Jadi ada kronologinya, terus saya tidak bawa. Eksekusi kantor desa diprotes warga lantaran telah ada tukar guling antara pihak penggugat Haji Zuhdi CS dengan pemerintah desa Gunung Sari pada tahun 1960 silam. Namun terjadi persengketaan dan pengadilan memenangkan Haji Zuhdi CS. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Area perbukitan di Agam, Sumatera Barat longsor, 1 orang meninggal dunia. Longsor kembali terjadi saat warga sedang mengevakuasi korban. Warga langsung berhamburan menyelamatkan diri dari longsor susulan perbukitan Jorong Koto Gadang, Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saat longsoran terjadi, warga sedang mengevakuasi korban yang tertimbun longsor sebelumnya. Volume longsor kedua yang lebih besar dari longsor sebelumnya mengakibatkan korban semakin tertimbun. Korban berhasil dievakuasi setelah alat berat mini milik perusahaan sawit dikerahkan ke lokasi. Saat ditemukan, korban masih hidup. Namun korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Warga setempat berharap kejadian ini mendapatkan perhatian, sebab di lokasi tersebut kerap luput dari perhatian pemerintah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tertabrak kereta api usai bersuah foto di tengah rel kereta. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dalam perjalanan. Video amatir warga ini merekam detik-detik seorang wanita tertabrak kereta api yang melintas di kawasan Cikudapateh, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya, sekelompok ibu-ibu ini asik berselfie di tengah rel. Namun saat hendak menyeberang, salah satu wanita tersambar bagian depan kereta yang melintas. Korban langsung dievakuasi oleh warga. Namun naas, korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Mungkin karena musik terlalu keras, para warga udah berteriak ke si ibu, awas ada kereta jadi nggak kedengar gitu. Pas dia mau nyebrang pulang, kereta udah dekat, akhirnya ya kena kereta itu.
Sangat disayangkan, masih banyak warga yang kerap beraktivitas di lokasi yang bukan peruntukannya. Padahal, rel, jembatan, dan terowongan kereta api merupakan lokasi yang terlarang bagi aktivitas warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru sekolah dasar tega membunuh suaminya karena dituduh selingkuh. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.